Hai guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Bedo Movie. Kali ini Mimin akan menceritakan film Hacker 2016. Scene diawali seorang anak yang bernama Alex bersama kedua orang tuanya di bandara. Mereka baru datang dari Ukraina menuju ke Kanada untuk tinggal di Ontario, London. Alex yang terlihat masih kecil ini tertarik dengan dunia komputer dan ngobrol dengan orang-orang asing di forum-forum dan mencari informasi di internet yang tak terbatas. Hingga saatnya dia menemukan sebuah situs kode pemrograman. Pekerjaan pertama yang dia dapat adalah sebagai clicker. Untuk setiap 1000 klik dia akan dibayar $20 hingga saatnya dia pun menerima cek pertamanya. Tak lama dia mendengar orang tuanya bertengkar dan dia memutuskan untuk keluar pergi ke kafe. Sampainya di sana dia melihat berita di TV tentang penyerangan cyber terhadap pemerintah dan bank yang didalangi oleh kelompok hacker yang bernama Dark Web. Pagi hari sepulang dari kafe, dia melihat ibunya menangis dan menunjukkan surat dari bank terkait pemecatan dirinya. Khawatir tidak bisa membayar tagihan bulanan dari bank, rumah akan disita. Lalu Alex memberikan tabungan kuliahnya kepada ibunya untuk membayar tagihan bank tersebut. Alex sangat membenci bank yang telah memecat ibunya. Dia sudah menabung bertahun-tahun namun uangnya habis hanya untuk membayar tagihan bank. Alex berpikir untuk mencari uang lagi dari nol. Kemudian Alex berpikir untuk masuk ke situs Dark Web, yaitu situs hacker online yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh banyak orang. Dan untungnya situs mereka pun belum diblokir oleh pemerintah. Dia pun berhasil mendaftarnya, namun sayangnya dia tidak memiliki beberapa akses ke situs Dark Web. Dia harus melewati beberapa persyaratan dan tugas pertama mencuri sebuah nomor kartu kredit orang lain. Alex bertanya kepada salah seorang dari Dark Web tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Orang yang ada di dalam Dark Web menyuruh Alex untuk menjual laptop ilegal yang dikirimkan lewat paket. Dia harus menemukan pembeli yang cocok, dan Alex pun mulai menjual barang ilegal yang dikirim oleh seseorang yang ada di dalam web tersebut. Dalam sebulan, dia berhasil mengumpulkan banyak uang untuk kuliahnya kembali. Karena Alex telah memiliki bekal yang cukup, Alex pun berpamitan kepada kedua orang tuanya dan pergi ke kota untuk kuliah di sana dan menyewa sebuah apartemen. Dalam situs web, Alex yang sudah naik pangkat kini dia dapat membeli sebuah credit card yang digunakan untuk membeli barang mewah di pasar gelap. Dia pun akhirnya membeli jam tangan Rolex dan mencoba menjualnya kembali di sebuah toko perhiasan di Chinatown. Tapi di sini dia tidak berhasil menjual satupun dari jam itu. Dari luar toko terlihat seseorang menghampirinya dan orang ini bernama Sai. Saya ingin mencoba menjualkan jam tangan milik Alex ke toko yang menolaknya tadi. Dan dia menginginkan jatah 30% sebagai komisinya jika berhasil menjual jam tangan milik Alex. Saya pun masuk ke dalam toko dan menjualkan jam Alex, yang dia sendiri tahu kalau itu merupakan jam tangan curian. Dia menawarkan ke penjual toko dan keluar dari pintu belakang. Alex menanyakan bagaimana saya dapat melakukan itu. Saya berjanji akan mengajarinya kalau Alex memberitahu bagaimana cara mendapatkan jam tangan itu. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menjual barang gelap kepada beberapa pelanggan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua mendapatkan begitu banyak uang dari hasil penjualan barang gelap tersebut. Alex mengurungkan niatnya untuk pergi kuliah. Dia ingin melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Jadi dia kembali menelpon saya. Alex ingin memberikan pelajaran kepada bankir yang korup. Saya mempunyai relasi di berbagai layanan dan dia meminta para temannya untuk memfoto kartu kredit pelanggan mereka. Saya pun mengajak Alex ke tempat strip club milik temannya. Di sana temannya memberikan sebuah kartu kredit yang tidak terbatas. Mereka berniat menggunakan kartu kredit tersebut sekali saja karena terlalu berisiko untuk menggunakannya berulang kali. Mereka pun melancarkan aksinya dan berhasil mengambil uang yang ada di kartu itu dan berlanjut pergi ke pesta. Pagi harinya,
Alec mempunyai ide untuk membalas dendam kepada bank yang telah memecat ibunya, dan dia meminta bantuan Sai untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu. Mereka berdua berangkat menuju Bank Internasional Kanada. Alec akan berpura-pura sebagai nasabah baru. Alec pun mendatangi salah satu customer service. Tidak lama setelah mengobrol, dia berpura-pura menjatuhkan pulpen yang ada di sana. Alec memasang sebuah flash disk di komputer tersebut. Tidak lama, komputer pegawai itu pun mengalami gangguan. Alec bergegas pergi dan mengatakan kalau akan kembali lagi nanti. Ketika dia keluar, keamanan bank pun meminta untuk kembali. Karena ada masalah keamanan, Sai yang mengejarnya ikut ditangkap oleh pihak keamanan bank di sana. Di sini Curtis sebagai kepala keamanan bank. Dia menyuruh Sai untuk keluar dari ruangan itu. Dia menunjukkan flash disk milik Alec dan menanyai dari mana dia mendapatkan itu. Alec sempat tidak ingin membocorkan tentang dari mana dia mendapatkan flash disk itu. Lalu Curtis mengancam akan melaporkan Alec ke polisi. Alec pun akhirnya berbicara. Alec mengatakan tentang kerentanan yang ada di sistem bank tersebut, dan Alec menjelaskan ada celah yang mudah dimasuki oleh virus. Tidak lama, Sai yang menunggu di luar pun akhirnya bisa melihat Alec yang keluar tanpa ditahan. Secara tidak terlihat, mungkin Alec telah membocorkan informasi tentang seluk-beluk mengenai dark web kepada Curtis. Makanya Curtis dengan mudah membebaskan Alec. Dan Curtis sepertinya memiliki rencana terhadap Alec. Alec yang berada di rumah, dia mendapatkan banyak sekali pesan dari dark web. Dan terlihat senang ketika Z memberi like kepadanya. Pagi harinya, saya memberikan kencan kepada Alec lewat dark web. Ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Malam harinya, mereka pun bertemu dan berbincang. Tidak lama, saya pun menelpon dan memberitahu Alec untuk mengajak Kira membantunya dalam misinya. Singkat cerita, Kira pun menerima tawaran mereka. Pada pagi harinya, mereka bertiga berkumpul. Mereka membeli sebuah alat pencetak kartu kredit. Lalu saya memberikan sebuah alat kepada teman-temannya agar bisa mendapatkan informasi kartu kredit dan membuat duplikatnya. Lalu Kira juga mengajari mereka cara menggunakan Bitcoin untuk transaksi kredit card yang akan dia jual. Setelah selesai mengajari mereka, kemudian mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah toko perhiasan dan membeli barang mewah di sana. Mereka menyamar dan membeli barang mulai dari berlian hingga sebuah mobil sport menggunakan kartu kredit curian yang dia pakai. Singkat cerita, Kira melakukan inisiatif dan menjual jam tangannya sendiri dengan jumlah yang banyak. Di sini saya mulai curiga kepada Kira. Bagaimana dia bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat, dan Kira pun menjawab bahwa dia dibantu oleh pamannya. Hingga saatnya, ketika Kira menjual sebuah mobil Ferrari, Kira pun dapat menjualnya dengan mudah. Di sini saya semakin curiga kepada Kira. Mengapa Kira membeli dengan cepat dan bahkan membeli tanpa menawar harga? Lalu saya bertanya kepada Kira, dapat menjual sendiri mengapa Kira membutuhkan mereka berdua? Lalu Alec pun menjawabnya bahwa saya sedang cemburu kepada Kira karena dia dapat menjual semua barang dengan mudah. Malam harinya, Kira membujuk Alec untuk pindah ke Hong Kong karena di sana tempat bagi mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Lalu Kira pun berniat untuk meninggalkan Sai yang sedang tertidur pun mendengar perkataan Kira yang akan meninggalkan sendirian. Namun, Alec menolaknya pergi ke Hong Kong jika dia pergi tanpa Sai dikarenakan dia adalah sahabat terbaiknya Alec. Di hari berikutnya, mereka melakukan perdagangan gelap dengan orang yang lebih besar. Sai yang ikut dalam transaksi itu merasa cemas dan curiga karena mereka tidak mengetahui dengan siapa mereka melakukan transaksi. Ketika mereka hendak melakukan kesepakatan, Sai dan Kira membuat para pembeli ini marah dan membatalkan semua transaksinya. Malam harinya, ketika mereka semua sedang berada di apartemen Alec, tiba-tiba ada sebuah mobil polisi yang sedang mengecek truk mereka. Mereka mulai takut dan semua yang terjadi pada hari ini. Kemudian Alec berinisiatif menyarankan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Lalu kemudian saya mengatakan bagaimana jika kita semua pergi ke Hong Kong. Sampainya di Hong Kong, mereka menyewa sebuah hotel mewah di sana. Lalu di sana mereka melanjutkan aksinya dan mereka berhasil membeli sebuah barang mewah.
dengan 2 kartu kredit duplikat yang mereka punya, hingga pada saatnya kartu kredit curian mereka pun ketahuan pemilik toko dan mereka pun bertiga berlari meninggalkan toko tersebut sebelum polisi datang. Malam harinya di dalam hotel, mereka sedang bermain komputer dan mencari pembeli. Kemudian saya memberitahu mereka bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian mereka berencana pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun saya. Sampainya di sana, saya berkelahi dengan seorang pria yang membuat saya dan Alex masuk ke dalam penjara. Kemudian tak lama, Kira pun datang dan langsung membebaskan mereka berdua. Ketika ditanya bagaimana cara membebaskan mereka, lalu dengan singkat Kira pun menjawab dibantu oleh pamannya. Pagi harinya, Kira memberitahu Alex tentang rencana untuk mendapatkan uang yang lebih mudah tanpa harus menjual barang. Di sini Kira memberitahu idenya bahwa dia akan melakukan pencurian uang di mesin ATM. Lalu tak lama saya pun datang dan memberikan sebungkus uang untuk permintaan maaf dan Alex pun menanyakan dari mana dia mendapatkan uang itu. Saya menjawab bahwa dia menggunakan sebuah kartu kredit tak terbatas yang didapatnya waktu di awal film. Mendengar hal itu, Alex sangat marah karena mereka berdua sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu kredit itu lagi. Yang lebih membahayakan lagi bahwa saya mengambil uang itu tanpa penyamaran sedikit pun. Alex yang sudah sangat muak kepada saya, kemudian dia pun mengusir saya untuk pergi pulang ke Toronto. Malam harinya, Alex dan Kira melancarkan misinya untuk mencuri uang di ATM. Di sana mereka menarik uang tunai dari sebuah mesin di ATM yang ada di Hong Kong. Dan mereka juga meninggalkan kartu nama yang bertuliskan dark web. Hingga saatnya muncullah sebuah berita di televisi yang memberitakan perampokan uang di ATM dengan kerugian hingga 2,3 juta. Di hotel, Kira dan Alex sedang berdebat. Di sana Kira ingin pergi menghilang dengan semua uang dan tidak akan melakukan hal jahat lagi. Namun, Alex tidak setuju karena Alex masih ingin melakukan hal yang lebih besar untuk membalas bank korup. Di sini, bank korup yang dimaksud Alex adalah bank yang telah memecat ibunya. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi di laptop Alex. Z menghubungi Alex dan mengucapkan selamat atas keberhasilan merampok ATM. Alex ingin melakukan pertemuan dengan Z, tapi Z menolaknya. Tidak lama, Alex mendapatkan sebuah telepon yang sepertinya itu dari Z. Pagi harinya, mereka berdua pergi menggunakan mobil menuju suatu tempat. Di sini mereka berdua akhirnya bertemu dengan Z yang terlihat seperti orang yang cacat duduk di kursi roda. Beberapa pertanyaan dilontarkan untuk mengetahui kenapa Alex ingin bertemu dengan Z. Alex mempunyai sebuah rencana yang akan membuat banyak uang, tapi di sini Z tidak peduli dengan uang. Alex pun ingin meminta bantuan kepada Z supaya rencana ini bisa berjalan dan mengatakan kalau dia tidak ingin suatu kesalahan karena apabila mereka dengannya ada kesalahan sedikit pun, maka teman dan keluarga mereka akan dibunuh. Ketika mereka berdua keluar, Alex mendapatkan panggilan tidak terjawab dari Sai yang menyatakan kalau dia menyesal dan ingin bergabung kembali dan Sai menunggu mereka di hotel. Ketika Alex dan Kira sampai di hotel, mereka berdua kaget melihat Sai yang sudah mati dibunuh di bak mandi. Yang ternyata Sai dibunuh oleh orang Kolombia yang mengetahui kalau kartu kreditnya dipakai oleh Sai. Kalau Sai tidak kembali ke hotel, maka Alex dan Kira lah yang akan dibunuh. Karena kejadian itu, mereka berdua pun pergi menggunakan pesawat terbang. Mereka berdua pergi dan melakukan pekerjaan bersama Z. Di sini, Z sudah mempersiapkan sebuah tim dan mereka tinggal menunggu perintah dan Kira kembali mengajak Alex untuk pergi setelah semua ini selesai. Jadi, Alex dan Kira di sini hanya melakukan hal yang akan diperintahkan dari Z. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang direktur bank federal yang berada di mobil. Di sisi lain, Kira sedang menelpon dengan seorang yang ternyata itu adalah Pak Curtis, kepala keamanan bank yang waktu itu menangkap Alex. Di sini Kira meminta Pak Curtis jika Z dan kelompoknya berhasil ditangkap, dia meminta agar Alex dibebaskan. Di tempat lain, kita melihat Z yang sedang menghubungi seseorang yang berniat untuk menghancurkan pasar saham. Lalu di sini kita diperlihatkan oleh sekelompok orang yang sedang berada di depan komputer sambil bersiap untuk melakukan serangan kepada direktur bank.
Kira berusaha pergi dan tidak ingin melakukan hal itu, tetapi Alec berhasil membujuknya hingga saatnya ketika Direktur Bank Federal ingin berjalan masuk ke kantornya, tiba-tiba dia tertembak di dadanya. Tak lama setelah kejadian tersebut, mereka yang berada di depan komputer itu segera menyebarkan berita tentang tertembaknya Direktur Bank Federal. Karena berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, Seth pun mengirimkan uang ke Alec dan Kira. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh orang-orang yang sedang berburu, yang ternyata itu adalah Direktur Bank Federal yang asli. Dan yang tadi tertembak ternyata adalah bagian dari rencana kelompok Z yang sedang menyamar. Yang lain dan tidak bukan untuk menghancurkan pasar saham dunia menjadi anjlok. Setelah melakukan pekerjaannya, Alec dan Kira berniat ingin pergi meninggalkan New York. Namun, ketika dia berada di mobil, tiba-tiba mereka diculik. Setelah sadar dari pingsan, ternyata dia ada di sebuah gedung kosong. Di sana, dia melihat laptopnya yang telah rusak. Kemudian, dia pun keluar dari gedung, lalu menaiki taksi dan menuju ke bandara. Karena Kira pernah memberitahu Alec bahwa dia akan bertemu kembali, yaitu di Bangkok. Sampainya di Bangkok, dia menuju suatu tempat yang dimana mereka berdua pernah berjanji akan bertemu. Alec pun menunggu Kira setiap hari, namun Kira tidak pernah datang. Di sini Alec sudah sangat putus asa dan menelpon orang tuanya bahwa dia akan pulang dalam beberapa hari kemudian. Pada siang harinya, Alec menuju ke sebuah warnet. Di sana, dia menyewa sebuah komputer dan dia menggunakan kartu kredit curian yang pernah dipakai sebelumnya. Ketika Alec membuka situs, ternyata situs itu sudah diblokir oleh pemerintah. Di sini, penjaga warnet menemukan bahwa kartu kredit yang digunakan Alec adalah kartu kredit duplikat milik orang lain. Menyadari hal itu, kemudian penjaga warnet itu langsung menelpon polisi. Sementara itu, Alec menemukan sebuah berita yang memberitakan penangkapan Z dan kelompoknya. Lalu anggotanya yang bernama Kira ditembak mati saat mencoba melarikan diri dari FBI. Alec tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tak lama, polisi pun datang menangkap Alec karena pemalsuan kartu kredit. Alec pun masuk ke dalam penjara. Karena Alec ingin memastikan bahwa Kira masih hidup, Alec memohon untuk mengakses internet di penjara selama 5 menit saja. Namun, permohonan itu tidak pernah dikabulkan. Setelah 2 tahun, Alec pun bebas dari penjara itu. Setelah keluar dari penjara, dia melihat Kira yang menjemputnya. Ternyata Kira masih hidup. Dan usut punya usut, ternyata berita yang ada di internet mengenai kematian Kira adalah hoax. Anjay, kelas banget tuh. Akhirnya buyar deh. Demikianlah film Hacker yang dirilis tahun 2016. Pesan dari film ini, gunakanlah internet untuk hal yang bijak. Dan yang paling penting, lakukan sesuatu hal dari yang kecil. Karena sesuatu hal yang besar pun berawal dari hal yang kecil. Jika kamu suka cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.